Tahukah kalian, setiap suku bangsa di Indonesia ternyata menaruh perhatian yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Padahal kan pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan juga untuk memperbaiki sosial kita, status ekonomi kita dalam kehidupan. Biro Pusat Statistik baru saja mengumumkan sepanjang tahun 2024 datanya ternyata menunjukkan suku yang paling menaruh perhatian pada pendidikan adalah suku Batak yang menghasilkan jumlah sarjana tertinggi di Indonesia yang kemudian disusul oleh suku Minangkabau. Suku Jawa penduduknya yang terbanyak di Indonesia, secara persentase itu separuhnya dari suku Batak. Saya sampai bertanya-tanya, bagaimana ya ceritanya orang Batak sampai menaruh perhatian yang begitu besar pada pendidikan. Setelah saya lihat-lihat, memang secara kultural orang Batak itu luar biasa sekali. Orang tuanya itu bersedia jualan di pasar, tapi anaknya jadi dokter. Dan kemudian mereka mengorbankan apa saja. Bukan untuk memberikan sepeda motor pada anaknya, tetapi untuk memberikan pendidikan yang tertinggi untuk anak-anaknya. Saya pernah suatu ketika mobil saya bannya kempes dan kemudian saya masih setir sendiri saat itu. Saya berhenti di salah satu tempat tambal ban dan itu tempat yang sangat sederhana. Di kiri kanannya adalah tempat yang tanah kosong. Jadi ada bapak-bapak dengan keluarganya tinggal di situ dan membuka usaha tambal ban. Ramah sekali dia menyambut saya dan saya dipersilahkan duduk di dalam. Ketika saya tengok ke dalam sedikit, ada anaknya sedang belajar, ada papan tulis. Padahal keadaan ekonomi keluarga ini sangat sederhana. Ada papan tulis, ada lampu templok dengan bahan dari minyak tanah itu saat itu. Tapi di situ ada segelas susu dan anaknya tekun belajar. Kejadian 15-20 tahun yang lalu itu membuat saya berpikir, jangan-jangan anak ini sudah jadi dokter hari ini. Berkat kerja keras orang tua. Cerita tentang orang tua yang berjuang itu pernah juga saya dengar ketika ada seorang pejabat tinggi di Jakarta, many years ago, dan anaknya adalah seorang selebriti. Dan dia cerita bahwa ibunya adalah seorang inang-inang demi agar anaknya itu bisa berhasil di masa depan. Dan akhirnya anak ini menjadi seorang insinyur terkenal, bahkan meraih gelar doktor. Dan di program dokter UI pada saat saya memimpin di sana, setiap tahun itu yang terbanyak mengambil program dokter memang adalah orang Batak. Mereka bersedia bekerja keras untuk mendapatkan gelar dokter. Tidak mengherankan, akhirnya ketika saya selesai dari kepemimpinan saya di UI, dan akhirnya saya juga mendirikan ada SOPO, rumah besar untuk acara orang Batak di kawasan Rumah Perubahan Jakarta Escape. Di situ ada Sopo Etimo, tempat orang Batak biasa menyelenggarakan pesta-pesta adat Batak. Karena orang Batak ini sangat menghargai pendidikan. Tentu saja di Indonesia juga ada suku-suku lain. Dan saya ingin tahu mengapa suku-suku kalian itu menaruh perhatian yang berbeda-beda. Bisakah kalian menjelaskan kepada kami dan bagaimana caranya agar anak-anak muda pada setiap suku itu mempunyai akses pada pendidikan dan akhirnya bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya ingin mendengarkannya. Stay relevant.